Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sionanto Konizio dengan NIM 0720021000012, Program Studi Teknik Geologi, Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi, Universitas Trisakti. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai analisis respon 4D microgravity berdasarkan integrasi data model geologi dan simulasi reservoir pada lapangan TBM. Salah satu metode yang saat ini digunakan untuk memantau pergerakan minyak adalah dengan menerapkan metode gaya berat microgravity. Metode ini merupakan salah satu metode geofisika yang ramah lingkungan dan membutuhkan biaya operasional yang relatif rendah dibandingkan dengan metode lain, seperti pemantauan seismik. Prinsip metode 4D microgravity adalah dengan mengukur berkelanjutan berdasarkan harian, mingguan, bulanan, atau tahunan menggunakan Hugel Gravimeter. Metodologi. Persiapan penelitian ini diawali dengan melakukan perencanaan studi pustaka mengenai daerah penelitian, mengumpulkan data yang dibutuhkan. Ruang lingkup penelitian ini meliputi analisa geofisika, analisis gravity, dan geologi. Analisis geofisika yang dilakukan pada penelitian ini adalah menggunakan hasil struktural framework yang sudah ada, diantaranya interpretasi lapisan dan patahan pada struktur waktu dan peta struktur kedalaman. Analisis geologi yang dilakukan adalah menganalisis hasil simulasi reservoir dari model dinamik yang sudah ada. Dari simulasi reservoir dapat diketahui saturasi gas, saturasi minyak, dan saturasi air, sehingga dapat dihitung penambahan densitas pada waktu tertentu. Untuk membuat peta anomali respon selang waktu, sedangkan analisis data gaya berat yang dilakukan adalah berdasarkan peta anomali respon pengukuran selang waktu yang sudah ada. Koreksi 4D microgravity. Pembacaan nilai gaya berat dari suatu titik permukaan dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk kesalahan sistematis karena alat, variasi topografi, variasi tinggi, pasang, lintang, dan variasi densitas bawah permukaan. Dari beberapa faktor, target utama adalah variasi densitas bawah permukaan, sehingga faktor-faktor lain yang tidak perlu dalam pembacaan nilai gaya berat harus dihilangkan. Ada dua koreksi penting yang diterapkan dalam survei mikro gaya berat adalah koreksi pasang surut dan koreksi apungan. Kedua koreksi diterapkan pada pengurangan tahap pertama setelah mengkonversi skala nilai gaya berat menjadi mikrogel. Koreksi 4D microgravity. Yang pertama ada koreksi pasang surut. Koreksi ini dilakukan untuk menghilangkan efek gravitasi di luar objek bumi seperti matahari dan bulan. Karena gravitasi permukaan bumi baik disebabkan oleh distribusi massa dan struktur dan berada di permukaan bumi, juga dipengaruhi oleh adanya gravitasi dengan planet-planet dan benda-benda langit di sekitarnya. Dan yang paling signifikan adalah efek bulan dan matahari. Perubahan periodik nilai gravitasi yang disebabkan oleh perubahan posisi bumi terhadap matahari dan bulan disebut gravitasi pasang surut. Dan yang kedua ada koreksi apungan. Koreksi apungan adalah koreksi yang dilakukan sebagai akibat perbedaan pembacaan gaya berat dari stasiun yang sama pada waktu yang berbeda yang disebabkan oleh adanya guncangan pada perangkat pegas selama pengangkutan dari satu stasiun ke stasiun lain. Untuk menghilangkan efek ini, pengumpulan data gravitasi dirancang dalam rangkaian tertutup, sehingga besarnya simpangan tidak diketahui dan disusikan linear pada interval waktu tertentu. Koreksi yang dilakukan dan terkait dengan pengukuran adalah koreksi hanyut gravitasi drift yang berasal dari instrumen dan koreksi gravitasi pasut atau pasut yang disebabkan oleh pengaruh benda-benda dari luar angkasa, terutama bulan dan matahari. Metode gaya berat mikro 4D adalah metode gaya berat dengan waktu sebagai dimensi keempat, sehingga kita dapat mengamati kemungkinan perubahan rapat massa dan geometri bentuk di bawah permukaan. Sumber sebagai fungsi dari X, Y, Z, dan T. Anomali gaya berat mikro 4D didefinisikan sebagai perbedaan pembacaan gaya berat masing-masing stasiun pada waktu yang berbeda. Jika tidak ada perubahan dalam keadaan sekitar anomali gaya berat mikro 4D, kemungkinan dapat dipengaruhi oleh perubahan ketinggian dan perubahan massa di bawah permukaan. Bumi memiliki anomali gaya berat mikro selang waktu. Bumi memiliki massa yang dinamis disebabkan oleh faktor alami maupun buatan yang dapat dibuktikan dengan pengukuran gaya berat. Beberapa fenomena penting yang dapat dipengaruhi pengukuran gaya berat adalah sebagai berikut. A. Permukaan air, B. Permukaan iklim, dan C. Perbedaan topografi. Dinamika bawah permukaan akan mempengaruhi distribusi massa serta titik pengukuran gravitasi. Perubahan distribusi massa dan elevasi akan memberikan nilai gaya berat yang berbeda.
Anomali gaya berat mikro selang waktu didefinisikan sebagai perbedaan waktu pembacaan gaya berat mikro selang waktu yang diamati pada titik yang sama. Kadir 1999. Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa ketinggian setiap titik pengamatan juga diperiksa untuk memastikan kualitas data. Hasil dan pembahasan. Untuk mendapatkan gaya berat observasi, setiap stasiun koreksi yang diterapkan pada gaya berat pengukuran adalah koreksi apungan, drift, dan pasang surut tidal. Dalam penelitian ini, data ketinggian elevasi yang diperoleh dari hasil pengukuran menggunakan altimeter telah diikat atau dikoreksi dengan data elevasi yang diperoleh dari semua data sumber pada daerah penelitian, sehingga dengan demikian peta topografi yang dihasilkan memiliki ketinggian yang baik. Pola dan sebaran nilai gaya berat observasi dari 3 kali pengukuran tersebut hampir sama, tetapi jika dilihat dari data hasil pengukuran pada setiap titik pengukuran mengalami perubahan pada setiap periodenya. Nilai gaya berat observasi relatif mencapai 9.780/120 mg di bagian selatan, sedangkan bagian tengah dan utara relatif lebih tinggi mencapai 978.132 mg. Anomali gaya berat mikro 4D pengukuran pertama, November 2006 sampai September 2004. Peta menunjukkan sebagian besar pada daerah penelitian didominasi oleh anomali negatif. Berdasarkan tren anomali gaya berat mikro, daerah ini dibagi menjadi 3 zona yang menarik, yaitu utara, tengah, dan zona selatan. Zona utara dan selatan menunjukkan anomali negatif dibandingkan dengan zona tengah. Zona tengah menunjukkan anomali kurang negatif. Gelombang anomali dapat dilihat sebagai salah satu amplitude negatif besar dengan beberapa gangguan di sekeliling. Anomali gaya berat mikro 4D pengukuran kedua, November 2007 sampai September 2004. Kecenderungan ditemukan pada anomali pengukuran pertama juga ditemukan pada anomali pengukuran kedua. Utara dan zona selatan juga menunjukkan lebih negatif dibandingkan dengan zona tengah. Namun zona tengah menunjukkan anomali positif. Kontras antara zona utara dan zona tengah membuktikan perbatasan atau kompartemen yang ada antara zona tersebut. Serupa dengan anomali pengukuran pertama, zona selatan memiliki anomali relatif kurang negatif dibandingkan dengan zona utara. Dekonvolusi. Dari anomali gaya berat mikro selang waktu, kita dapat memperoleh nilai kontras densitas menggunakan teknik dekonvolusi. Proses dekonvolusi setara dengan proses inversi linear di mana operator dekonvolusi dirancang dengan mempertimbangkan perbedaan minimum antara nilai prediksi yang diamati. Dari teknik dekonvolusi tersebut didapatkan peta kontras densitas pada gambar 7 dan 8. Kontras densitas periode November 2006 hingga September 2004. Peta kontras densitas menunjukkan bahwa pada daerah penelitian dapat dibagi menjadi 3 kompartemen, yaitu zona utara, zona tengah, dan zona selatan. Zona utara dan selatan menunjukkan nilai kontras densitas yang negatif, minus 0,12 hingga minus 0,04. Hal tersebut dapat menunjukkan defisit massa pada reservoir. Ini dapat dijadikan indikasi di mana total produksi lebih tinggi dari total injeksi air atau sebagai indikasi adanya penurunan tekanan. Zona tengah menunjukkan anomali positif 0 hingga 0,02. Hal tersebut menunjukkan perubahan densitas yang besar dari zona utara dan selatan. Kontras densitas periode November 2006 hingga September 2004. Berbeda dengan peta kontras densitas pada pengukuran 1, peta kontras densitas pada pengukuran 2 ini tidak terbagi menjadi 3 kompartemen, tetapi pada zona utara dan selatan menyatu dengan nilai anomali negatif minus 0,16 hingga minus 0,06. Baik, kita masuk pada kesimpulan. Berdasarkan hasil pengolahan, interpretasi, dan pemodelan data simulasi dan data pengukuran gaya berat mikro selang waktu pada lapangan TBN yang didukung oleh data geologi dan sumur, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, sebuah tinjauan komprehensif yang melibatkan gaya berat mikro selang waktu, geologi, dan simulasi reservoir yang diterapkan untuk mengevaluasi dan memantau kinerja dari gerakan hidrokarbon pada lapangan ini terbukti sebagai metode yang baik. Yang kedua, anomali gaya berat mikro menunjukkan 3 zonasi area,
yaitu utara, tengah, dan selatan. Di zona utara menunjukkan anomali negatif yang ditandai oleh meningkatnya produksi fluida tanpa adanya injeksi air. Dalam simulasi juga ditunjukkan dengan pengurangan densitas. Pengurangan densitas bervariasi mulai dari 0,04 hingga 0,08. Di zona tengah meningkatnya anomali positif mengindikasikan efek dari injeksi air. Peningkatan densitas bervariasi mulai dari 0,04 hingga 0,27. Peningkatan densitas terjadi setelah produksi fluida terus diproduksi dengan injeksi air. Yang lemah menunjukkan anomali yang negatif, namun pengurangan densitas relatif rendah dibanding dengan utara dan zona tengah. Densitas pada zona ini berkurang hingga 0,04 hingga 0,07. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih bila ada salah kata. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.